Pendahuluan 2. Orang Kristen dan Firman Allah. Bagian 1. Mereka yang telah diselamatkan semata-mata oleh kasih Allah yang tanpa syarat, dan oleh anugerah salib Yesus Kristus, haruslah pertama-tama mengenal siapa Allah itu, apa yang Ia kehendaki dari umatnya, dan apa yang telah Yesus Kristus sampaikan melalui Alkitab. Alkitab berkata, "Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Jangan bekerja, melayani, atau beribadah tanpa firman. Itu sama seperti bekerja tanpa makan. Hal itu pasti akan membawa kepada kekalahan yang menyedihkan. Mereka yang telah masuk ke dalam iman, dipenuhi dengan sukacita melalui Yesus Kristus dan anugerah-Nya. Karena itu, banyak orang mencoba melakukan sesuatu bagi Allah, sebelum mereka memahami kehendak dan kerinduannya. Mereka mungkin menyerahkan diri dalam doa, melayani di pelayanan pendidikan, membantu di berbagai bagian, bekerja di pengaturan parkir atau di dapur, dan mengabdikan diri dalam berbagai pekerjaan pelayanan. Ada juga yang pergi dalam misi jangka pendek, untuk menutupi apa yang mereka rasa kurang dalam pelayanan kepada Allah sepanjang tahun. Tetapi, sebelum kita bertindak di dalam nama Kristus, kita harus terlebih dahulu mengenal siapa Allah itu, dan apa yang Ia kehendaki dari kita. Kita dapat mengenal Allah dan kehendaknya melalui Alkitab, yang telah Ia berikan kepada kita sebagai firman kehidupan. Allah sudah menyatakan kehendaknya yang baik, dan sempurna kepada kita melalui kitab suci. Alkitab berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu." Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Alkitab berkata, apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini, menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan, Allahnya, dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya, supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Sebelum Musa meninggal, ia berkhotbah kepada bangsa Israel yang telah keluar dari Mesir, seolah-olah mencurahkan isi hatinya seperti sebuah wasiat terakhir. Selain itu, Alkitab menegaskan di banyak tempat bahwa adalah perintah Allah bagi orang Kristen, untuk berpegang pada firman-Nya dan hidup menurut firman itu. Alkitab berkata, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum, yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung, kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan, Allahmu, menyertai engkau, kemanapun engkau pergi." Inilah yang difirmankan Allah kepada Yosua setelah Musa mati, tepat sebelum penaklukan Kanaan. Ketika telah dekat ajalnya, Daud memanggil Salomo, putranya, dan memberikan pesan-pesannya yang terakhir. Daud berkata, "Sudah saatnya aku meninggal dunia. Hendaklah engkau yakin dan berani. Lakukanlah apa yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu. Taatilah semua hukum-hukum dan perintah-perintahnya yang tertulis dalam buku Musa, supaya kemanapun engkau pergi engkau akan berhasil dalam segala usahamu." Daud, yang bersama Abraham mewakili perjanjian lama, meninggalkan pesan ini sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Jika orang Kristen tidak berpegang pada firman Allah dan tidak menaatinya, meskipun kita telah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus, kita tetap saja orang berdosa. Tanpa firman, kita akhirnya hidup dalam keadaan di mana sifat dosa kita yang memerintah sebagai raja.
doa dan puasa kita pun hanya akan menjadi permintaan putus asa demi keuntungan diri sendiri. Alkitab berkata, mereka berkata, kami berpuasa dan menjauhkan diri dari segala kenikmatan, tetapi engkau tidak memperhatikan dan tidak membalas jerih payah kami. Inilah jawabanku, sambil berpuasa, kalian mengejar keuntungan sendiri dan menindas para pekerjamu. Sambil berpuasa, kalian juga bertengkar dan saling mencederai. Puasa seperti itu tidak akan membuatku, Allah yang Maha Tinggi, mendengar doamu. Bukan begitu puasa yang aku kehendaki. Untuk apa kamu merendahkan diri dengan berdoa menunduk-nundukkan kepala, memakai kain karung, dan menaburi dirimu dengan abu? Yang seperti itu tidak pantas kamu sebut puasa yang layak aku terima. Selain itu, bahkan usaha, pengabdian, dan pelayanan kita dapat berakhir hanya sebagai cara lain untuk menonjolkan diri, kecuali jika semuanya itu didasarkan pada firman dan pada penyangkalan diri. Alkitab berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Alkitab berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yesus sedang mengajarkan apa yang paling penting di seluruh kitab suci. Alkitab berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Yesus dengan jelas mengajarkan bagaimana seharusnya hidup seorang Kristen yang mengikuti Yesus Kristus. Karena itu, orang Kristen harus pertama, menghargai firman Allah sebagai hidup mereka sendiri. Kedua, berdoa berdasarkan firman Allah. Ketiga, taat berdasarkan firman Allah. Keempat, menjauhi dosa berdasarkan firman Allah. Kelima, melangkah maju dalam iman berdasarkan firman Allah. Oleh karena itu, mereka yang telah menjadi anak-anak Allah hanya oleh kasih karunia menyadari betapa besar kuasa darah Yesus Kristus. Mereka berpegang erat pada firman Allah dan mengabdikan diri untuk menaatinya. Ketika kita bertumbuh, kita mulai mengenali sifat dosa dalam diri kita yang sebelumnya tidak pernah kita sadari. Semakin dekat kita datang kepada Allah melalui firman, semakin jelas kita melihat betapa berdosanya diri kita. Itulah sebabnya kita menyadari dan mengaku bahwa kita tidak dapat hidup tanpa kasih karunia Allah. Bukan melalui usaha keras kita sehingga kita menjadi hebat, melainkan melalui penemuan bahwa tanpa kasih karunia, kita tidak dapat hidup sebagai anak-anak Allah. Hal ini menuntun kita untuk semakin tinggal di dalam Kristus. Inilah pengudusan seorang berdosa yang datang kepada Yesus Kristus, terang yang sejati. Seiring berlalunya waktu, kita semakin dalam menyadari betapa mustahilnya hidup benar dengan kekuatan kita sendiri. Itulah sebabnya hidup seorang Kristen yang berjalan dengan Allah adalah hidup yang berpegang pada firman Allah dan kasih karunia-Nya. Pada akhirnya, ini bukan tentang hidup menurut kehendak kita sendiri, tetapi tentang mengakui otoritas Allah dan berpegang pada firman-Nya sebagai hidup kita sendiri. Firman itu adalah hidup. Firman adalah makanan rohani yang membuat orang Kristen dapat hidup sebagai pengikut Kristus yang sejati. Hidup seorang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus dan mengenal Allah melalui firman kehidupan akan terus berlanjut.